Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi suhu dan kalor. Sebelumnya kalian pertemuan di minggu lalu diminta untuk mempelajari melalui modul, melalui video yang Ibu bagikan. Kemudian kali ini saya akan coba mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari. Tentunya masih materi suhu dan kalor. Baik, kita mulai. Nah, materi suhu dan kalor ini sebetulnya kalau kalian masih ingat itu pernah dipelajari ketika masih di SMP ya. Nah, maka Ibu harap kalian tidak asing atau mengingat kembali tuh materi yang dulu. Coba diingat kembali apa itu suhu dan kalor, apa itu bagaimana kalian bisa mengingat tentang materi tersebut, apa saja yang bisa kalian ingat kembali. Lanjut. Kemudian kompetensi dasar di SMA yang harus kalian pelajari itu kalian diminta untuk menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti harus ada percobaan mengenai materi ini. Nah, tujuan pembelajarannya seperti halnya tadi kompetensi yang harus dicapai, maka tujuannya yaitu bagaimana sih pengaruh kalor itu terhadap perubahan suhu benda, kemudian apa pengaruh suhu benda tersebut terhadap ukuran bendanya, kemudian ada analisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, Ibu rasa sih kita sampai yang poin kedua ya, kita tidak sampai di poin ketiga dulu, karena nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ketika kalian melihat gambar ini, kemudian ini pada tahu kan ya, ini adalah es doger, asalnya dari Tasikmalaya kalau nggak salah dari asalnya Ibu. Kemudian ini adalah kopi kan ya. Nah, ketika melihat gambar ini, karena kita sedang membahas materi tentang suhu dan kalor, pasti yang diingat adalah dingin dan panasnya. Kalau enaknya sih tergantung ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau menurut saya sih ini enak dua-duanya. Tapi karena kita sedang mempelajari suhu dan kalor, maka yang pasti kita ingat adalah dingin dan panas, begitu ya. Es pasti terasa dingin ketika kita sentuh, kemudian kopi akan terasa panas. Nah, itu mengenai dua gambar tadi. Tapi ketika kita berhadapan dengan, misalkan ada resep nih, kita harus memasak suhu sampai 80 derajat Celcius, misalkan kalian mau memasak, atau sampai 100 derajat Celcius. Bagaimana kalian bisa tahu sampai di mana itu 80 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius? Pasti harus ada ukuran yang untuk menunjukkan 80 itu semana, 100 itu semana, seperti itu ya. Kemudian ada disinilah timbul ada istilah namanya suhu. Jadi tadi untuk kita tahu bahwa 80 derajat itu sampai mana, 100 derajat itu sampai mana, maka kita harus menggunakan, ada istilah namanya suhu. Jadi suhu itu ukuran derajat dingin atau panasnya sebuah benda. Nah, untuk mengukur suhu pasti sudah pada tahu kan ya, digunakan alat yang namanya termometer. Dan termometer itu menggunakan skala yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau digunakan
di seluruh dunia bisa dibilang seperti itu, menggunakan ada yang namanya derajat Celcius, derajat Fahrenheit, Kelvin, dan derajat Reaumur. Tapi yang biasa kita kenal, mungkin yang familiar adalah derajat Celcius, atau mungkin bisa juga Fahrenheit ya, mungkin pernah kalian dengar. Terus apa sih perbedaannya? Di sini yang Ibu mau bahas adalah mengenai perbedaan skalanya saja ya. Bagaimana itu di dalamnya, apa isi derajat Celcius dan seterusnya tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah skalanya saja. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada 4 skala ya. Ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Bisa kalian perhatikan skala atasnya berbeda setiap termometer tersebut gitu ya. Kemudian skala bawahnya juga sama berbeda. Tapi kenapa bisa dibuat sejajar seperti ini? Karena yang menjadi patokan paling atas itu adalah titik didih air. Jadi ketika air itu sudah mendidih, maka skala Celcius menunjukkan 100, kemudian Fahrenheit 212, dan seterusnya sampai Reaumur ya. Nah, apakah ada skala di atas 212 Fahrenheit misalkan? Termometer umumnya ya sudah sampai di 212 saja, karena semuanya sepakat menggunakan titik didih air untuk skala paling atas. Begitu juga dengan skala yang paling bawah menggunakan titik beku. Berapa derajat sih suhunya ketika air itu mulai membeku gitu. Jadi ketika diukur menggunakan termometer Celcius, maka skalanya menunjukkan 0 derajat. Ketika diukur menggunakan termometer Fahrenheit, skalanya 32 derajat dan seterusnya. Nah, biasanya kan kita diminta nih dalam soal untuk menghitung kalau di Celcius itu misalkan 15 derajat, maka kalau di Fahrenheit berapa derajat ya? Dulu ketika SMP kalian diberikan rumus perbandingan ya. Nah, tapi sekarang ketika di SMA kalian harus menggunakan rumus umum. Jadi kalau dulu dari Celcius ke Fahrenheit itu ada rumusnya sendiri. Dari Celcius ke Kelvin ada rumusnya sendiri. Jadi masing-masing ada rumusnya. Nah, sekarang rumus umum untuk perbandingan setiap skala adalah seperti ini. X min A per B min A sama dengan Y min D per C min D. Apa itu X? Kita lihat di sini. Misalkan ada sebuah termometer X dan termometer Y. Nah, X berarti skala yang ditunjuk saat itu di termometer X. A berarti jika lihat dari sini berarti skala paling bawah dari termometer X. Kemudian Y adalah skala yang ditunjukkan benda yang kita ukur saat itu ditunjukkan oleh termometer Y berapa. Kemudian D adalah skala bawah dari termometer Y dan C adalah skala atas termometer Y. Nah, contoh soalnya berikut ya. Misalkan ada sebuah termometer dengan nama skala X memiliki titik beku air menunjukkan skalanya min 40. Berarti bisa dikatakan bahwa min 40 ini skala paling bawah dari termometer X. Dan titik didih air pada skala 160. Jadi ini ada sebuah termometer X ceritanya. Dia memiliki skala bawahnya min 40 derajat dan skala atasnya 160 derajat. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka kalau 15 derajat X ini misalkan termometer X ini digunakan untuk mengukur es teh manis misalkan. Maka ketika digunakan pakai skala Celcius tuh menunjukkan berapa ya? Karena kan kita tahu tadi skala Celcius itu paling atasnya 100 dan paling bawahnya 0. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Ini kan tadi skala bawahnya min 40, skala atasnya 160, dan suhu yang terukurnya ketika mengukur zat tersebut adalah 15 pada termometer X. Maaf nih Ibu lupa ganti, ini termometer X harusnya ya. Kemudian ini skala Celcius.
skala Celcius kan paling bawah 0, paling atas 100. Nah, berapakah yang terukur pada skala Celcius? Di sini sudah disediakan ya. Berarti yang min 40 adalah, kalau kita mengacu ke rumus yang tadi nih, yang 40 itu adalah A-nya, ada di sini. Yang 40 itu A-nya, kemudian yang B itu 160, kemudian D itu 0, kita lihat dari perbandingan yang tadi ya. Nah, kemudian yang 15 derajat, X ini adalah X-nya ya. Berarti yang kita tanyakan siapa yang belum ada? Y kan yang belum ada ya. Jadi yang ditanyakan adalah Y-nya, yaitu yang terukur di termometer Celcius. Maaf, ini hurufnya T kita ganti dengan Y ya. Kemudian penghitungan kita seperti ini. Kita masukkan aja X-nya 15, kemudian min 40 berasal dari A kan ya, gampang saja tinggal dimasukkan. Kemudian B-nya adalah 160, kemudian A-nya juga sama, ya tentu saja sama ya karena sama-sama A, min 40, kemudian ini harusnya tadi Y ya, tapi Ibu pakai T, jadi nggak masalah, pokoknya kalian harus tahu bahwa ini adalah yang dicari. Kemudian D-nya 0, kemudian C-nya adalah 100, dan D-nya adalah 0. Lalu berapa hasilnya? Kita lihat. 15 dikurang min 40, maka hasilnya 55. Kenapa seperti itu? Pasti sudah pada tahu ya, bahwa min dikali min itu hasilnya positif. Maka jadi 15 ditambah 40 kan begitu. Jadi hasilnya 55. Di sini juga sama, min dikali min jadinya. Jadi positif ya. Jadi 160 ditambah 40 jadi 200, kemudian T dikurang 0 adalah T, 100 dikurang 0 adalah 100. Kemudian kita lihat kok bisa seperti ini, karena kita yang kita cari adalah T tentu saja ya, maka caranya harus kita kali silang. 200 dikali T adalah 200T. Kalian bayangkan dulu ya, di sini ada 200T. Kemudian 55 dikali 100, itu kan kali silang ya. Kemudian kok bisa 200 ke bawah? Karena tadi di sini 200T kan ya. 200T, kemudian 200-nya pindah ke bawah. Menjadi pembagian. Maka hasilnya seperti ini. Nah, 0 dengan 0 hilang ya. 2 0 ini, maka 55 kali 1 disalah 2. Maka hasilnya adalah 55 dibagi 2 menjadi 27,5 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi ketika menggunakan termometer P atau termometer X, ditunjukkan skala 15. Jika menggunakan termometer, maka ditunjukkanlah angka 27,5 derajat Celcius. Karena berbeda skala tentu saja ya. Sampai situ, kemudian contoh soalnya. Kemudian sekarang kita masuk ke energi kalor nih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalor itu bisa kita sebut sebagai panas. Tapi di dalam fisika, kita harus memandang kalor itu adalah sebagai energi. Kenapa dikatakan sebagai energi? Karena kalor ini mampu untuk merubah suhu benda, mampu untuk merubah wujud benda. Artinya punya kemampuan kan ya. Jadi kalau kemampuan tersebut, maka itu bisa dikatakan adalah sebagai energi. Dan menurut Stefan Boltzmann kalau nggak salah, jadi kalor itu adalah energi yang mengalir. Kalau sesuatu yang mengalir, sebelumnya kita belajar tentang fluida. Jadi zat yang mengalir itu kita sebut sebagai fluida. Berarti energi kalor ini bisa dikatakan juga adalah sebagai fluida atau bisa dikategorikan fluida gitu. Kenapa mengalir? Kalau sesuatu yang mengalir, contohnya adalah air. Air itu mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan rendah. Lalu bagaimana dengan kalor? Karena kalor identik dengan panas ya, suhu gitu. Maka kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tentu saja. Jadi kalau kalor itu bisa mengalir kalau ada perbedaan suhu nih. Yang suhu ujung, misalkan sebuah sendok kalian panasin kan ya, maka kalornya mengalir dari satu ujung yang dipanasin ke ujung lain yang tidak dipanaskan gitu ya.
Nah, tadi kita sebut bahwa kalor itu punya kemampuan untuk merubah suhu. Nah, pasti kita berhubungan sama rumus ya, maka persamaannya atau rumusnya seperti ini. Kalor disimbolkan dengan Q, satuannya adalah Joule, kemudian rumusnya adalah MC dikali delta T. Ini SMP juga sudah ya. M adalah massa benda yang dipanaskan, kemudian C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Misalkan berapa nih kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu dari 0 derajat sampai 50 derajat Celcius untuk air gitu ya. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini untuk menghitungnya. Nah, sekarang kalau massa kalian pasti sudah tahu perubahan suhu, kalian sudah paham itu apa itu perubahan suhu ya. Sekarang kalau kalor jenis, apa sih kalor jenis itu? Jadi kalor jenis itu berbeda-beda pada setiap benda yang kita panaskan. Misalkan gini, kalor jenis kalau kita mau manasin air, kalor jenisnya beda. Kalor jenis untuk manasin es teh manis, dari tadi es teh manis ya. Es teh manis itu beda juga kalor jenisnya. Jadi kalor jenis itu adalah seberapa besar kalor untuk meningkatkan suhu benda tersebut sebanyak 1 derajat Celcius dan bendanya sebanyak 1 kilogram. Jadi kalau untuk manasin air merubah suhu dari 0 derajat menjadi 1 derajat saja, kalornya akan berbeda besarnya ketika kalian mau memanaskan misalkan kopi gitu. Air kopi yang kalau air kopi kan udah diseduh ya, jangan kopi deh, misalkan besi lah ya, besi pasti berbeda kalor jenisnya. Jadi nanti kalau jenisnya berbeda-beda. Nah, ini waktu minggu lalu juga ibu kan melaksanakan kalian untuk bertanya gitu, apa yang kalian belum paham tentang materi kalor ini. Lalu ada pertanyaan dari Aprilia Cindy, berapa besar dari perubahan suhu yang diperlukan hanya untuk melelehkan es bersuhu 0 derajat Celcius? Nah, jadi kalau ibu bisa bantu menjelaskan nih pertanyaan ya. Jadi kalau 0 derajat Celcius dari suhu berapa ke berapa sih supaya es itu meleleh gitu ya? Jadi kapasitas kalor kita bisa menggunakan persamaan. Untuk mencari kapasitas kalor kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan Q per delta T. Kok sama-sama C sih ibu gitu? Nah, di sini dibedakan dengan C besar dan C kecil. Maksudnya sama-sama C dengan kalor jenis tadi ya. Kalau kapasitas kalor adalah C besar dan kalor jenis adalah C kecil. Terus apa dong perbedaan kapasitas kalor dengan kalor jenis gitu ya? Jadi kalau kalor jenis tadi kan untuk merubah sebanyak 1 derajat Celcius dan sebanyak 1 kilogram zat tersebut diperlukan kalor berapa gitu, berapa besar kalor. Nah, kalau kapasitas kalor adalah kalor yang bisa ditampung atau kalor yang bisa diserap oleh sebuah benda. Jadi kapasitas kalor juga menunjukkan seberapa kemampuan benda itu menyerap kalor gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita lanjut ya, kalau tadi kalor itu bisa merubah suhu, maka kalor juga bisa merubah wujud. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai acuan adalah air. Jadi yang dirubah suhunya, yang dirubah wujudnya itu adalah air ya, yang kita pakai secara umum supaya kita mudah mempelajarinya. Jadi bisa saja sih kita mencari berapa kalor untuk melebur besi misalkan. Tapi itu terlalu yang umum yang kita gunakan adalah air yang mudah ya. Jadi kalor untuk merubah wujud air itu dari membeku bisa melebur atau mencair ya, melebur mencair, atau dari mencair bisa membeku sebaliknya. Nah, perbedaannya apa? Kok sama-sama Q sama dengan massa dikali L, L itu dalam hal ini adalah kalor leburnya ya, atau kalor uapnya. Nah, nanti kalau kalor itu digunakan untuk melebur, maka kalor itu yang diberikan ke dalam air.
Tapi kalau misalkan kalor itu digunakan nggak digunakan sih ya, jadi diambil dari air supaya air itu membeku, jadi dihilangkan gitu. Kalor itu diambil. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita lihat di sini ada sebuah grafik. Ini ada grafik dari A, B, C, D, E sampai F. Jika grafik itu menunjukkan air itu mencair, maka tanda panah di grafik ini itu menuju ke atas. Artinya kalor itu diberikan terhadap benda tersebut. Jadi suhunya berubah nih di bawah 0. Ini kan suhu ya, ini untuk grafik untuk suhu. Di bawah 0 itu kan minus ya. Jadi kalau minus 10 misalkan, minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, itu berarti grafiknya ke atas. Berarti kalor ini digunakan atau diberikan ke dalam air. Jika grafik itu turun ke bawah, maka kalor itu dihilangkan dari air tersebut. Gimana caranya dihilangkan gitu ya? Pasti kita harus merujuk pada proses apa tuh namanya, lemari es atau kulkas ya. Jadi kulkas itu berfungsi untuk mengambil kalor dari benda yang kita masukkan ke dalam kulkas tersebut. Maka suhunya berubah menjadi dingin, maka grafiknya ke bawah dan seterusnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian wujud yang kedua ada dari cair menjadi uap atau disebut dengan menguap. Dan menyublim, yaitu kalau menguap kan orang udah tahu ya, kalau air dipanaskan kemudian berubah menjadi gas, menjadi uap gitu ya, itu berarti menguap. Kemudian menyublim, ada yang tahu, masih ingat dulu mungkin kayaknya pernah dipelajari gitu ya. Kalau menyublim ini contohnya seperti embun gitu ya. Embun di pagi hari kan nggak ada tuh yang tiba-tiba di pagi hari ada embun, kemudian kan tidak ada yang menyiramkan air, tiba-tiba ada tetesan air di atas rumput misalkan gitu ya. Itu namanya prosesnya menyublim. Jadi dari uap berubah menjadi zat cair, itu istilah menyublim. Nah, persamaannya menjadi ini sebenarnya sama ya, bedanya L dan U saja. Jadi L ini adalah kalor lebur atau kalor uap. Nah, dan U adalah dan U adalah kalor uap. Ini kalor lebur, maaf ya, ini salah. Ini adalah L kalor lebur dan U adalah kalor uap. Nah, jadi dari tadi kita ada persamaan seperti ini ya. Nah, ini ada energi kalor. Ada Q sama dengan MC dikali delta T. C ada M ada di situ, kemudian bersama M ini ada di sini juga gitu ya. Yang membedakan adalah C, L dan U ya. Sama seperti halnya C kecil tadi atau kalor jenis. L di sini adalah kalor lebur dan U adalah kalor uap. Kenapa sih harus dikalikan dengan C-nya, harus dikalikan dengan L-nya, harus dikalikan dengan U-nya? Karena itu untuk menunjukkan karakteristik sebuah benda yang kalau misalkan yang kita cairkan adalah air, maka L-nya untuk air akan beda dengan jika yang kita leburkan adalah misalkan emas ya, logam atau jadi L ini yang membedakan satu benda dengan benda yang lain, bagaimana karakteristik benda tersebut dalam merubah wujud atau merubah suhu benda tersebut. Nah, lanjut, ini adalah proses perubahan suhu dan gabungan antara perubahan suhu dan perubahan wujud pada air. Jadi lebih mudahnya kita menggunakan sebuah kurva yang menunjukkan di situ bagaimana proses. Jadi ini ceritanya ada air kemudian diberikan kalor, maka prosesnya dari awal sampai akhir seperti ini. Jadi di kurva yang di samping ini ada sebuah S,
suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah, langsung kita ke contoh soal saja ya. Es itu masanya 40 gram, suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah, kita ingin merubah es itu supaya menjadi uap, dan uapnya itu dengan suhu 110 derajat Celcius. Kalian tentu paham ya, ketika sudah menjadi uap, maka suhunya sudah melebihi dari 100 derajat Celcius, karena sampai 100 derajat Celcius uap tersebut hanya mendidih. Jadi ketika kita berikan kalor terus, maka suhunya bisa meningkat kan ya, maka nanti akan disertai dengan perubahan wujudnya. Jadi kalau sudah melebihi 100 derajat, maka air tersebut sudah berubah menjadi uap. Maka berapakah energi kalor yang dibutuhkan untuk merubah 40 gram es dari suhu minus 10 derajat Celcius menjadi uap 110 derajat Celcius? Nah, biasanya di soal sudah disediakan tuh, ada kalor jenisnya berapa, kalor leburnya berapa, kalor jenis ini kan untuk es ya, ini untuk air kalor jenisnya 1, sementara untuk es 0,5. Nah, jadi maka di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk memanaskan es, kalor jenisnya 0,5. Dan untuk memanaskan air atau memberikan kalor pada air, itu kalor jenisnya 1. Jadi setiap zat pasti berbeda ya kalor jenisnya, tergantung zatnya seperti apa. Nah, gimana Bu cara ngitungnya? Kita sekarang sih nggak usah repot ya, karena sudah disediakan. Sudah kalian bisa cari referensinya, setiap zatnya itu berapa kalor jenisnya. Kemudian kalor lebur es juga sudah disediakan 80 kalori per gram. Kemudian kalor uap air juga sudah disediakan 542 kalori per gram, dan kalor jenis uap airnya 0,48 gram per derajat Celcius. Per gram derajat Celcius, maaf. Nah, mungkin yang menjadi masalah adalah tadi ketika di sini satuan dari uap adalah, contohnya dari sini ya, satuan dari uap adalah joule per kilogram. Kok tiba-tiba di contoh soal ini kalor uap itu adalah kalori per gram gitu ya. Nah, kalian harus mengingat dulu bahwa satuan kalor itu tidak hanya joule, tapi ada juga satuan kalor adalah kalori. Nah, apa hubungannya joule dengan kalori? Joule dengan kalori, jadi kalau kita ingin merubah satuan kalor dari kalori misalkan ke dalam joule, maka kita bisa melihat dari bahwa 1 kalori itu besarnya sama dengan 4,2 joule. Jadi kalau misalkan ada 2 kalori, berapa joule? Maka langsung dikalikan aja kan, 4,2 kali 2, maka 8,4 joule hasilnya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ketika kalian menemukan kok satuannya beda ya, yang di rumus ini adalah joule, sementara yang di contoh soal ini satuannya dalam kalori. Jadi jangan bingung seperti itu. Biasanya dalam joule itu diikuti dengan kilogram, dan kalori diikuti dengan gram. Jadi perbedaannya di situ. Kita lihat lagi contoh soalnya yang tadi. Jadi ada 40 gram es, suhunya minus 10 derajat Celcius. Awalnya ingin dirubah menjadi 110 derajat Celcius. Berubah jadi suhu ya ketika 110 derajat Celcius itu, maka kalor yang dibutuhkannya energinya berapa gitu. Nah, di sini kalau berdasarkan grafik yang sebelumnya ada 5 proses, yakni 1, perubahan suhu es dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Jadi maksudnya adalah, kita lihat balik lagi ke grafik ini, dari min 10 derajat Celcius es
supaya dirubah menjadi uap gas ini, menjadi uap ini, maka prosesnya harus mengalami 5 kali proses tuh air tersebut. Dari min 10 harus dinaikin dulu menjadi 0 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Karena syarat mencair dari es itu kan masih berupa zat padat ya. Jadi syarat mencair zat padat tersebut atau es tersebut suhunya harus 0 dulu. Maka harus dirubah dulu nih dari min 10 menjadi 0. Nah, untuk merubah suhu benda, tadi rumusnya adalah M dikali C kali delta T kan. Jadi Q1 ini rumusnya adalah M dikali C dikali delta T. M untuk masanya tentu saja massa airnya yang 40 gram. Kemudian C adalah kalor jenis es karena wujudnya masih berupa es. Kemudian kita balik lagi. Nah, ketika sudah menjadi 0 derajat, maka terjadilah proses mencair. Nah, untuk mencair itu kan tadi untuk mencairkan air itu kalor yang diperlukannya adalah M dikali L, massa dikali kalor leburnya. Nah, massanya sama kan 40 nggak berubah. Kemudian kalor lebur esnya sebesar 80 seperti itu. Kemudian setelah itu ketika sudah melebur masih dikasih kalor lagi nih karena tujuan kita kan sampai 110 derajat Celcius ya. Dari 0 ini masih kita beri kalor, maka nanti akan berubah suhunya sekarang karena wujudnya udah berupa air kan. Suhunya harus berubah dulu nih menjadi 100 karena syarat penguapan air itu atau air itu adalah sampai 100 derajat Celcius. Kalau sudah 100 baru dia akan menguap gitu. Jadi dari 0 derajat air kita harus rubah dulu suhunya menjadi 100. Nah, untuk merubah suhu ya rumusnya sama, MC dikali delta T. Tapi C atau kalor jenis yang kita gunakan yaitu sekarang sudah berubah menjadi air, maka kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Nah, ketika sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka disitulah mulai proses penguapan. Nah, untuk menguap dari cair menjadi uap, kalor yang diperlukannya adalah ini. Kalor atau rumusnya adalah ini, yaitu Q sama dengan M dikali U. Massa zat cair tersebut dikalikan dengan kalor uap dari air tersebut. Ini kalau disediakan ya, kalor uapnya adalah 0,48. Jadi, berapakah dibutuhkan energi yang diperlukan? Maka adalah hasil penjumlahan dari Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jadi, kalian bisa proses satu-satu menghitungnya dengan bahwa Q1 itu adalah MC dikali delta T, C yang dipakai adalah CS ya, karena tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan seterusnya. Jadi kalian tinggal memasukkan angka saja ke dalam persamaan ini, maka hasilnya nih Q1 M dikali C dikali delta T, masanya 40, C kalor jenis S yang digunakan adalah 0,5 dan delta T satunya 10. Ada yang tahu kenapa 10? Karena Q1 adalah proses dari A menuju B ini tadi ya. Dari min 10 menjadi 0, maka perubahan suhunya tentu saja adalah 10 kan gitu. Kemudian Q2 adalah proses melebur dari zat padat menjadi zat cair atau ini Q2. Maka masanya sama 40 dan kalor leburnya adalah 80. Maka hasilnya tadi ini 40 dikali 0,5 dikali 10 langsung saja ya, hasilnya adalah 200. Kemudian Q2-nya massa dikali kalor lebur S-nya 40 dikali 80 adalah 3200. Sekarang Q3 adalah proses merubah suhu dari air 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Nah, maka kalau perubahan suhu kan MC dikali delta T kayak rumusnya. Jadi massanya 40, C yang digunakan adalah C air. Ini salah nulisnya. Jadi ini adalah C air. C air yang digunakan adalah 1 kan tadi ya, sudah seperti yang disebutkan sebelumnya.
Delta T3 adalah perubahan suhu dari selama proses Q3 ini. Dari 0 sampai 100, kan perubahan suhunya 100 dong ya. Jadi atau bisa dihitung suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100, suhu awalnya 0. Kemudian Q4 adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi uap. Nah, kalau untuk zat cair menjadi uap itu namanya istilahnya menguap kan ya tadi. Maka persamaannya adalah M dikali kalor uap airnya berapa. Masanya kan 40, kalor uap air yang di soal tadi sebelumnya adalah 542. Jadi 40 dikali 542 adalah 21.680. Kemudian yang terakhir adalah Q5. Nah, kenapa harus ada Q5? Karena kan tadi sampai di sini uap air itu suhunya masih 100 derajat Celcius. Sementara di soal kita menginginkan uap airnya bersuhu 110. Maka uap air itu harus kita rubah dong suhunya ya. Maka terus kita berikan kalor atau dengan namanya kalor Q5. Maka untuk merubah suhu kan sama dong MC dikali delta T ya, tapi C yang dipakai tentu saja bukan C air, bukan CS, tapi C uap sendiri karena kalori bendanya jenis bendanya kan berbeda. Maka C uap adalah 0,48. Perubahan suhunya dari 100 menjadi 110 adalah 10 derajat Celcius. Maka 40 dikali 0,48 dikali 10 adalah 192. Nah, berarti energi yang diperlukan tinggal kita jumlah saja seluruhnya dari Q1 sampai Q5, maka didapatlah hasil 29.272 kalori. Nah, biasanya kita menggunakan kilokalori nih satuannya. Jadi yang ketika di pilihan ganda misalkan diminta nanti kok bukan kalori tapi kilokalori. Nah, kita tinggal bagi saja kan dari kalori menjadi kilo itu kan artinya 1000 ya. Maka kita tinggal bagi saja 29.272 kalori dibagi 1000 maka menjadi 29,272 kilokalori. Maka di sini hasilnya dibulatkan. Jadi 272 ini menjadi satu angka di belakang koma. Maka 2 ini kan kurang dari 5 masuk ke 7 tetap 7 ya. Kemudian 7 ini lebih dari 5 maka menjadi 1 ditambahkan 1 ke 2 maka menjadi 3. Maka hasil totalnya adalah 29,3 kilokalori ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini apa yang sudah dijelaskan tadi kalian bisa memahaminya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas nanti Ibu akan memberikan soal latihan, kemudian pertemuan berikutnya kita bahas contoh soal tersebut penyelesaiannya seperti apa. Nah, pertemuan kali ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.